Sebaik-baik generasi umat Islam adalah generasi sahabat. Para sahabat telah memancangkan prestasi dalam tonggak tumbuhnya Islam. Peran penting itu juga diemban para muslimah di era Rasulullah. Sahabiah. Sosok sahabiah adalah para wanita yang total membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka turut membantu para suami terlibat dalam aktivitas dakwah dan jihad di awal Islam hadir, walaupun penuh dengan cobaan dan rintangan. Mereka tegak membela kebenaran. Kesungguhan para sahabiah jika melihat suaminya pulang dari medan jihad padahal perang belum usai, para sahabiah mengusir dan melempari batu agar para suami kembali membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa sahabiah yang sumbangsihnya tak sedikit untuk Islam, dimulai dari Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berada di sisi beliau di kala suka maupun duka. Ia merupakan seorang yang kaya raya. Sosok Khadijah tidak pernah lepas dari gambaran wanita yang setia. Ia rela mengorbankan harta, pikiran, jiwa dan raganya untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah perawi hadis yang memiliki hafalan sangat kuat. Itu menunjukkan beliau berperan dalam penjagaan hadis. Beliau adalah sumber hadis setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Asma, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, merahasiakan keberadaan ayahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Madinah. Walaupun Abu Jahal memukulnya, dia tetap diam 1000 bahasa. Diam-diam, ia membawakan perbekalan untuk ayahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersembunyi di Gua Thur. Mendaki gunung tandus dengan membawa beban bukanlah pekerjaan mudah. Ia melakukan semua ini dalam keadaan hamil. Selain itu, tak sedikit sahabiah yang ikut terjun ke medan jihad guna mengobati para mujahidin yang terluka. Bahkan ada yang terjun langsung ke medan jihad untuk berperang melawan orang kafir, seperti Ummu Imaroh. Para sahabiah juga membina anak-anak mereka agar selalu terikat dengan hukum Allah, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Khamsah binti Amr yang memiliki gelar Ummu Syuhada atau ibunda para syuhada. Hal ini dikarenakan dorongannya terhadap keempat anaknya sehingga tumbuh menjadi pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal dan gugur sebagai syahid di medan perang Qadisiyah. Para sahabiah juga sangat aktif dalam kegiatan dakwah kemasyarakatan. Mereka punya pengajian khusus wanita, mereka juga berdagang, mereka ikut berperang, dan mereka juga ikut sholat berjamaah rutin setiap hari. Para sahabiah juga sangat aktif bertanya kepada Rasulullah jika ada hal-hal yang mereka tidak ketahui dalam urusan agama. Setelah mendapat jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menyampaikan ke kelompok sahabiah untuk segera diamalkan. Para sahabiah akan terus berusaha agar keberadaan mereka selalu ikut andil dalam kegiatan dakwah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabiah yang sudah sepuh, yang secara fisik sudah tidak mampu lagi terjun langsung ke medan jihad untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka selalu berusaha untuk berkontribusi untuk dakwah. Sebagaimana yang dilakukan Ummu Mahjan radhiyallahu anha. Ia membersihkan kotoran, menyapu masjid, dan menjaga kebersihan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga menjadi pusat pemerintahan dan peradaban. Masjid menjadi tempat bermusyawarah atau berdiskusi hingga melahirkan para ulama, tentara, strategi peperangan, dan lainnya. Seperti itulah dakwah sahabiah, mereka yang selalu berjuang agar bisa berkontribusi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini.